Nanti posisinya Oke, baik. Selamat siang, salam sejahtera, dan selamat datang saya ucapkan kepada para peserta webinar yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Bapak Ibu, selama 1 jam ke depan saya akan memandu acara ini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Dr. Marta Roida Manurung, dan untuk mengikuti acara ini Bapak Ibu dapat menonton melalui IG Live dari Rumah Sakit Kanker Darmais dan Deteksi Dini Darmais. Adapun tema webinar kita pada siang hari ini adalah mengenali gejala dan tanda dini kanker darah pada anak. Dan untuk acara ini kita akan membagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi yang pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber. Kemudian yang kedua adalah sesi tanya jawab. Dan untuk sesi tanya jawab ini, Bapak Ibu nanti dapat mengisi pada kolom chat ataupun bisa bertanya langsung ya secara live. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di tengah kita sudah hadir Dr. Catur Saparianto, spesialis anak. Selamat siang, Dr. Catur. Selamat siang, Dr. Marta. Ya. Dan sebelumnya saya juga mohon izin, Dok, untuk membacakan CV dokter terlebih dahulu. Dr. Catur lahir di Jakarta pada tanggal 24 Oktober tahun 1986. Saat ini status masih single ya, Dok. Kemudian mempunyai hobi fotografi, sport, art, dan traveling. Dan beliau lulus dari sekolah menengah atas 8 pada tahun 2004. Kemudian mengambil jurusan kedokteran umum, lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2010, dan mengambil pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan anak pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta dan lulus pada tahun 2018. Dan untuk pekerjaan pernah menjadi dokter umum di klinik, kemudian melakukan tugas PTT sebagai dokter PTT di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2012 selesainya ya. Kemudian mengambil wajib kerja dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Encik Mariam. Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau. Itu dari tahun 2018. Terus juga banyak mengikuti kursus di luar daerah. Kemudian pernah juga mengikuti kompetisi paper di Annual Scientific Meeting of Indonesian Pediatric Society selama tahun 2016. Dan saat ini Dr. Catur bekerja di Rumah Sakit Kanker Darmais. Oke, baik. Baiklah, Bapak Ibu, langsung saja kita sampai pada acara inti, yaitu pemaparan materi mengenal gejala dan tanda dini kanker darah pada anak. Kepada Dr. Catur, kami persilakan, Dok. Terima kasih, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera saya ucapkan kepada para peserta webinar pada siang ini. Izinkanlah saya, Dr. Catur, akan mempresentasikan sharing pengalaman
tentang pengenalan gejala dan tanda dini kanker darah pada anak, atau yang kita sebut dengan leukemia. Sebagai pendahuluan, kanker pada anak di dunia menurut data Badan Kesehatan Dunia atau WHO, tiap 1.000 anak di dunia usia 0 sampai 18 tahun terdiagnosis kanker tiap harinya. Yang mana kalau misalnya kita artikan sekitar 300.000 anak tiap tahunnya akan terdiagnosis kanker. Dan ini jenis kankernya sangat beragam. Bagaimana dengan data di Indonesia? Data di Indonesia dari Sistem Registrasi Kanker di Indonesia tahun 2007 saja menyatakan bahwa tiap 100.000 anak terdiagnosis kanker pada 9 anak. Kalau misalnya kita bagi berdasarkan kelompok usia 0 sampai 5 tahun adalah usia yang paling sering mengidap kanker, yaitu 18 dari 100.000 anak. Sedangkan usia remaja 5 sampai 14 tahun 10 dari 100.000 anak mengidap kanker. Kita harus memahami bahwa kanker bukan merupakan penyakit infeksi atau menular. Jadi misal ada seorang anak mengidap kanker, maka dia harus disupport, bukan dijauhi dan juga bukan dikucilkan. Nah, di dunia ini, menurut data WHO, penyebab utama kematian pada anak adalah kanker. Lantas bagaimana di Indonesia? Di Indonesia ternyata data yang menyebabkan penyebab utama kematian pada anak adalah penyakit infeksi. Apakah penyakit kanker dapat menyebabkan kematian yang begitu besar pada anak? Kita lihat tabel berikut. Ini adalah perbandingan dua negara. Jadi ada negara-negara yang high income atau negara adidaya, dan sebelahnya adalah negara yang low middle income atau seperti Indonesia. Jadi untuk negara-negara maju, sekitar 80% dari anak yang menderita kanker akan survive. Jadi survival rate atau angka kesintasan apabila seseorang anak selesai pengobatan, di follow up 5 tahun setelah selesai pengobatan, maka angka kesintasannya itu sekitar 80% sembuh. Lantas, itu hanya 20%. Untuk negara-negara low and middle income, itu kenapa demikian? Ada 4 kemungkinan tidak terdiagnosis atau terlambat terdiagnosisnya. Yang kedua adalah terdiagnosis namun keluarga memutuskan untuk tidak menjalani terapi atau pengobatan, atau yang ketiga kemungkinan berikutnya adalah telah menjalani pengobatan namun tidak tuntas. Dan kemungkinan yang terakhir adalah minimnya supportive system. Supportive system akan saya jelaskan di akhir slide. Nah, kita harus berkenalan dulu nih. Kanker itu apa sih? Jadi kanker itu adalah kondisi di mana sel kehilangan kendali terhadap mekanisme normalnya, sehingga mengalami pertumbuhan yang tidak normal, pertumbuhan yang cepat, dan juga pertumbuhan yang tidak terkendali. Nah, sel-sel kanker ini akan terus membelah atau yang kita namakan dengan multiplikasi tanpa mengikuti fungsi tubuh normal. Lagi-lagi, kanker ini tidak menular dan dapat dipengaruhi oleh riwayat genetik. Ini adalah perbandingan sel normal dengan sel tumor. Jadi, sisi sebelah kiri adalah sel normal. Kita belajar kembali tentang struktur terkecil dari organisme atau manusia adalah sel. Kemudian sekumpulan sel akan memiliki bentuk dan fungsi yang sama menjadi jaringan. Kemudian dari jaringan membentuk suatu fungsi tertentu kita sebut dengan organ, sehingga organ berkumpul bekerja sama satu sama lain untuk melakukan fungsi tertentu menjadi sistem organ. Dan semuanya dari sel hingga sistem organ akan terkendali fungsinya, dan juga perkembangannya juga terkendali. Lantas pada tumor, mekanisme terkendali itu hilang. Jadi hilang kendali. Akibatnya sel-sel tersebut pertumbuhannya menjadi tidak normal, cepat, tidak terkendali, dan juga mengganggu fungsi yang normal. Kalau kita bicara tumor, secara harfiah sebenarnya tumor artinya adalah benjolan. Ada yang jinak, ada yang ganas. Untuk tumor ganas, nama lainnya adalah kanker. Nah, ini untuk lebih detailnya, gambar yang
pembelahan sel normal, sedangkan gambar yang paling bawah adalah pembelahan sel kanker. Jadi untuk pembelahan sel normal akan membelah menjadi 2, 4, dan seterusnya dengan perintah tubuh. Jadi apabila tidak dibutuhkan, dia tidak akan membelah. Kemudian sel tersebut sebenarnya akan menjadi tua hingga akhirnya mati, atau bila tidak sudah dibutuhkan, dia akan mati atau yang dinamakan dengan apoptosis. Namun tidak demikian dengan sel kanker. Sel kanker ini membelah tanpa perintah dan juga tidak terkendali, memperbanyak diri sendiri, dan tidak pernah tua tetapi dapat mati. Lantas bagaimana penyebab dan juga faktor resiko terjadinya kanker? Dari beberapa literatur masih dikatakan masih belum diketahui, terutama pada kanker anak. Jadi penyebabnya masih belum diketahui. Namun ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan terjadinya kanker. Lihat bagian sebelahnya ini saya membuat menjadi sederhana. Jadi di dalam tubuh manusia sebenarnya ada gen, yaitu proto-onkogen dan juga onkogen. Nah, proto-onkogen ini adalah gen normal yang apabila dia dicetuskan oleh beberapa faktor risiko seperti mutagen atau terjadinya mutasi gen, kemudian bahan-bahan karsinogen, kemudian infeksi atau radiasi, genetik atau keturunan, dan juga lingkungan, contohnya seperti pestisida atau tinggal di daerah penuh dengan limbah pabrik, ini akan mencetuskan proto-onkogen menjadi onkogen. Nah, onkogen inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya suatu kanker. Nah, sebenarnya di dalam tubuh manusia ada yang namanya gen, 2 gen, yaitu tumor suppressor gen atau gen yang menekan timbulnya kanker, dan juga gen yang memperbaiki DNA yang rusak. Namun pada mekanisme terjadinya kanker, 2 gen ini terganggu, akibatnya proto-onkogen dapat menjadi onkogen dan lama-kelamaan menjadi sel kanker. Nah, kanker yang tersering pada anak, kita dapat mengelompokkannya menjadi 2. Yang pertama itu adalah kanker darah atau yang kita sebut dengan leukemia, dan yang kedua adalah tumor padat. Tumor padat ini banyak jenisnya. Kalau kita lihat tabel berikut, jenis kanker terbanyak pada anak adalah kanker darah, yaitu leukemia, sekitar 30-40% kanker pada anak. Dan selanjutnya yang paling banyak adalah tumor padat, yaitu kanker otak, kanker bola mata, kemudian kanker kelenjar getah bening, neuroblastoma, tumor Wilms atau ginjal, kemudian kanker otot, dan juga kanker tulang. Nah, apa sih yang dinamakan dengan leukemia? Karena hari ini topik kita adalah mengenali gejala dan tanda dari kanker darah, maka saya akan lebih mengerucutkan pembahasannya tentang leukemia. Jadi, untuk leukemia ini sendiri atau kanker darah adalah suatu keganasan sel darah yang berasal dari sumsum tulang, di mana populasi sel darah normal digantikan oleh sel leukemia atau sel blast, yaitu proliferasi sel-sel darah putih muda yang tumbuh tidak terkendali. Lihat lagi definisi kanker di awal, bahwa tumbuhnya tidak terkendali, tidak menurut perintah. Jadi sebenarnya tempat produksi sel-sel darah itu seperti yang kita ketahui adalah di sumsum tulang, di mana sumsum tulang akan memproduksi sel darah merah. Sel darah merah fungsinya untuk mengangkut oksigen, kemudian mengangkut nutrisi, kemudian sel darah putih untuk sistem imun, dan juga kekebalan tubuh dari manusia, dan yang terakhir adalah keping darah. Namun pada leukemia atau kanker darah terdapat populasi sel darah normal yang digantikan oleh sel blast atau sel leukemia, terutama pada sel darah putih. Akibatnya fungsi dari sel darah putihnya terganggu, pasien bisa mengalami gampang mudah terkena penyakit, dan juga mengganggu sel-sel normal lainnya, seperti sel darah merah bisa menjadi rendah, anaknya sering pucat, kemudian keping darah bisa menjadi rendah kadarnya, anaknya gampang mudah berdarah. Nanti gejalanya akan disebutkan setelah ini. Slide. Nah, ini kalau misalnya kita bandingkan di bawah mikroskop, bahwa yang sebelah kiri adalah sel normal, sebelah kanan adalah sel-sel leukemia atau kanker darah. Perbedaannya cukup mencolok bahwa
Untuk leukemia, terdapat sel leukemia atau sel blast, proliferasi sel darah putih yang sangat banyak sehingga menumpuk dibandingkan dengan gambar yang sebelah kiri adalah normal. Baik. Untuk klasifikasi pembagian dari leukemia, kita dapat membagi berdasarkan awitannya, yaitu leukemia akut paling banyak pada anak, yaitu 97%, dan juga leukemia kronik 3%. Untuk leukemia akut itu sendiri, kita dapat membaginya berdasarkan morfologi sel darah putihnya, yaitu apakah dia atau bersifat mieloblast. Untuk limfoblast paling sering pada anak yaitu 80%, untuk mieloblast sekitar 20%. Bedanya adalah satu dari ukuran sel tersebut. Untuk mieloblast lebih besar dan prognosis atau kedepannya untuk yang mieloblast ini akan lebih buruk dibandingkan dengan tipe yang limfoblast. Nah, untuk penyebaran, kenapa leukemia atau kanker darah dikatakan ganas? Karena dia dapat menyebar kemana-mana. Jadi yang pertama bisa menyebar ke otak, kemudian ke gusi, kelenjar getah bening, kulit, hati, dan limpa. Biasanya orang tua akan menyadari bahwa terdapat pembesaran perut, yaitu pembesaran hati dan juga pembesaran limpa. Dan juga pada anak laki-laki dapat membesar testisnya, serta biasanya terjadi infiltrasi kepada tulang sehingga menyebabkan nyeri pada tulang yang terus-menerus. Ini adalah gejala dan tanda leukemia, seperti yang kita ketahui bahwa pasien dengan kanker atau anak dengan kanker terjadi gejala-gejala sistemik. Yang paling utama adalah demam subfebris, kemudian sering sekali anak mengalami infeksi berulang, kemudian terjadi penurunan berat badan yang nyata, walaupun nafsu makannya baik. Kemudian terdapat benjolan di sekitar leher, kemudian bisa terdapat benjolan di ketiak, kemudian dapat terjadi pembesaran hati dan juga limpa, atau mungkin nyeri-nyeri tulang, linu, kemudian nyeri otot, atau dapat terjadi tanda-tanda perdarahan seperti ruam, bintik-bintik kemerahan di kulit, kemudian memar, anak mudah memar, mudah berdarah, gusi berdarah, dan lain-lain. Ini kalau misalnya kita lihat gambarnya, gambar sebelah kiri ini anaknya pucat. Jadi bila kita bandingkan telapak tangan anak kita dengan telapak tangan kita, biasanya akan lebih putih, tidak kemerahan. Kemudian gambar sebelahnya adalah berkeringat, ini adalah gejala sistemik. Dan juga gambar sebelahnya yang paling tengah adalah demam. Sebelahnya adalah penurunan berat badan dan adanya tanda-tanda perdarahan, seperti bintik-bintik kemerahan, mudah memar, lebam, tanpa penyebab yang pasti. Adanya tanda-tanda infiltrasi ke organ. Jadi akibat dari kanker darah penyebar, dia bisa menyebabkan kelenjar getah bening yang membengkak, kemudian gusi yang menebal, dan paling sering adalah terjadi pembesaran hati dan juga limpa. Untuk anak laki-laki harus diperiksa testis atau buah zakarnya. Biasanya terjadi pembesaran pada testis. Dan untuk anak-anak yang baru belajar jalan, biasanya dia menapak pun sulit, biasanya disebabkan karena adanya nyeri tulang yang sangat nyeri. Nah, kegawat daruratan dari kanker darah ini paling sering adalah hiperleukositosis atau kadar leukosit yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 50.000 per milimeter kubik. Adanya leukosit yang terlalu tinggi di dalam peredaran darah dapat menyebabkan terjadinya plak atau terjadinya sumbatan di pembuluh-pembuluh darah, terutama pembuluh darah yang kecil. Dapat menyebabkan sindrom yang dinamakan dengan leukostasis. Dan akibatnya dari sel-sel kanker tersebut bisa pecah yang dinamakan dengan sindrom tumor lisis.
sehingga menyebabkan keluarnya substrat-substrat kanker tersebut ke peredaran darah yang membahayakan bagi tubuh anak. Ini adalah gejala leukostasis, jadi akibat adanya penyumbatan di pembuluh darah dari sel kanker tersebut, paling sering dapat menyumbat di pembuluh darah otak, ginjal, dan juga paru. Jadi gejalanya paling sering adalah bisa menyebabkan kejang atau perdarahan intrakranial atau perdarahan kepala, kemudian pusing, penurunan kesadaran, atau bila mengenai organ di paru dapat menyebabkan batuk berdarah atau sesak nafas hingga menyebabkan henti nafas. Untuk ke ginjal dapat menyebabkan produksi ginjal yang berkurang dan juga menyebabkan sifat dari peredaran darahnya itu bersifat lebih asam. Biasanya untuk hiperleukositosis atau gejala leukostasis ini pada beberapa anak tidak menimbulkan gejala. Jadi biasanya anaknya tuh tenang-tenang aja, orang tuanya juga tenang-tenang aja, tetapi ketika dilakukan pemeriksaan darah rutin, didapatkan kadar leukosit yang lebih dari 50.000. Dan ini harus dirawat untuk dilakukan pemantauan serta pemberian terapi cairan yang adekuat. Dari gejala leukostasis tersebut dapat juga menjadi sindrom tumor lisis akibat pecahnya sel-sel kanker tersebut, ditandai dengan adanya trias kelainan metabolis, asam urat yang meningkat, fosfat yang meningkat, dan juga kalium yang meningkat. Jadi sel-sel tumor ini lisis secara cepat, baik secara spontan, jadi bisa spontan dia pecah, ataupun karena pengobatan anti kanker itu sendiri. Jadi keluarlah metabolit-metabolit dari sel kanker tersebut yang nantinya akan diekskresi oleh ginjal, namun dapat menimbulkan komplikasi pada ginjal. Paling sering adalah gejalanya gagal ginjal akut, jadi tidak memproduksi urin dan juga dapat menyebabkan kejang akibat uremia. Lalu bagaimana cara mendiagnosis pasien anak dengan kanker darah? Yang pertama itu adalah pemeriksaan darah rutin sederhana. Dari pemeriksaan darah rutin untuk HB, HT, leukosit, dan juga trombosit, serta hitung jenis, biasanya ditemukan adanya bisitopenia atau dua komponen darah yang rendah, bisa anemia atau trombositopenia, kemudian bisa seluruh komponen darahnya rendah, atau dari pemeriksaan darah rutin dapat ditemukan adanya leukosit yang meningkat atau hiperleukositosis. Dan dari hitung jenis kita bisa melihat apakah ada sel blast atau sel kanker atau tidak. Lalu apabila dari kecurigaan darah rutin tersebut menunjang ke arah leukemia, maka kita konsul ke dokter spesialis anak konsultan hematologi onkologi untuk dilakukan aspirasi sumsum tulang. Dari aspirasi sumsum tulang inilah kita dapat menilai apakah ada blast dan apakah ke arah leukemia atau tidak. Ini merupakan gambaran dari mikroskopik. Jadi yang sisi kiri adalah normal, yang paling atas adalah darah tepi, untuk yang bawah adalah sumsum tulang. Untuk leukemia yang sebelah kanan banyak sekali sel-sel besar, itu dinamakan dengan sel blast yang menandakan bahwa seorang anak tersebut setelah dilakukan sumsum tulang mengidap leukemia. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa prinsip tata laksana dari kanker darah pada anak ini sebenarnya dari pihak keluarga dan juga dokter, melainkan melibatkan support system yang baik. Jadi yang pertama adalah prinsipnya adalah kita harus memberikan kemoterapi. Kemoterapi ini tujuannya adalah untuk mencapai remisi komplit dan mencegah relapse dengan cara kerja menghambat perkembangan sel kanker. Dan juga suportifnya seperti pemberian nutrisi yang baik, kemudian pemberian antibiotik bila terjadi ke arah infeksi, karena yang tadi kita tahu bahwa pasien dengan kanker darah dapat mudah sekali terinfeksi penyakit. Kemudian kita berikan nutrisi yang baik sama lakukan transfusi darah apabila didapatkan komponen darah yang kurang. Nah, yang paling penting adalah support system yaitu psikososial. Apalagi pasien-pasien remaja. Untuk pasien remaja
karena dia sudah mulai mengerti apa itu sakitnya dan juga sudah mulai mengerti diri sendiri, maka baiknya kita konsulkan ke dokter spesialis kedokteran jiwa. Tujuannya adalah untuk mensupport mental dari pasien tersebut, dan juga yang paling penting adalah dukungan ekonomi. Karena kita tahu sendiri obat-obat kemoterapi tidaklah murah. Yang paling penting harus ada jaminan kesehatan yang memadai, sehingga semua tata laksana ini menjadi suatu kesinambungan agar kesembuhan pasien dapat meningkat. Lalu bagaimana kita mengupayakan agar anak kita tidak terkena kanker darah? Yang paling penting adalah Kemenkes atau Kementerian Kesehatan mencanangkan suatu program gerakan yang dinamakan dengan cerdik. Cerdik itu apa? Yang pertama, C adalah cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan juga kelola stres. Ini kita bisa jabarkan satu persatu. Untuk yang pertama adalah C, cek kesehatan secara rutin. Jadi apabila kita menemui gejala dan tanda dini yang tadi sudah saya utarakan pada anak kita, maka yang harus dilakukan adalah kita berobat ke dokter spesialis anak terlebih dahulu. Dari dokter spesialis anak biasanya akan dilakukan pemeriksaan darah rutin, hitung jenis, bahkan hingga ke agusan darah tepi. Nanti kalau misalnya hasilnya menuju atau mengarah ke arah leukemia, baru akan dikonsulkan ke konsultan hematologi onkologi anak untuk dilakukan aspirasi atau pemeriksaan diagnostik lainnya, sehingga kita lebih yakin apakah anak tersebut leukemia atau tidak. Kemudian yang kedua, enyahkan asap rokok. Jadi untuk orang tua di rumah yang mempunyai buah hati, maka disarankan di rumah tidak ada asap rokok atau tidak ada yang merokok. Jauhkan dari asap-asap rokok dan juga asap debu. Untuk rutin aktivitas fisik ini harus disesuaikan aktivitas fisiknya sesuai dengan perkembangan motorik anak kita. Terus diet seimbang. Jadi yang paling penting adalah pastikan kebutuhan kalori anak kita sesuai dengan usianya, dan juga pastikan nutrisi yang terbuat secara higienis, apalagi sekarang lagi COVID ya dok ya, secara higienis dan juga aman, terutama dari bahan-bahan pengawet. Ya, kemudian pastikan komposisi makanannya itu beragam untuk mendapatkan makronutrien, mikronutrien yang seimbang. Kemudian yang berikutnya adalah I, di sini dari AFP, ada kategori-kategori sesuai dengan usia, dibutuhkan berapa jam per harinya seorang anak untuk istirahat. Makin besar anak, makin dikit kebutuhannya. Kemudian yang paling penting adalah anak juga bisa stres, jadi harus kelola stres pada anak. Ya, sekali belajar online dan terlalu banyak sedentary activities-nya. Ini beberapa slide terakhir hanya untuk memotivasi bahwa jika anak kita adalah masa depan, lalu mengapa tidak berjuang keras untuk mencari kesembuhan anaknya. Kemudian mari kita kenali gejala dan tanda kanker pada anak. Semakin dini, semakin tinggi keberhasilan pengobatan, dan juga paling penting adalah support system yang baik. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Catur atas penyampaian materinya yang sangat baik dan sangat detail. Kita lihat apakah sudah ada yang mau bertanya. Kita masuk pada sesi tanya jawab, Dok. Jadi kepada para peserta webinar, silakan bila ada pertanyaan dapat mengisi kolom chat ataupun secara live melalui Instagram. Kami akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu. Pertanyaan pertama, mau tanya dok, apakah penyebab khusus terjadinya kanker darah bagi seorang anak? Terima kasih dok, silakan dok. Ya, ini seperti yang tadi sudah dipaparkan di awal materi, bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya penyebab khusus kanker darah pada anak. Ya.
Jadi karena anak ini usianya muda, bila kita bandingkan dengan dewasa, dok, kalau dewasa biasanya lebih ke arah penyebabnya lifestyle. Ya, benar ya dok ya. Sedangkan kalau anak mungkin dari lahir kita sudah merawat dia dengan baik, memberikan nutrisi dia yang baik, kemudian memberikan imunisasi dan lain-lain, tapi ternyata suatu saat terkena yang namanya leukemia. Kadang kan itu kan ngebatin ya dok ya, padahal dulu waktu di kehamilan sudah diberikan nutrisi yang baik dan lain-lain, tidak pernah keluar rumah selama hamil dan lain-lain, tapi nyatanya terkena juga. Nah, yang tadi saya bilang bahwa tidak ada penyebab khusus terjadinya kanker darah bagi seorang anak, yang ada adalah adanya faktor pencetus atau faktor resiko seperti mutasi genetik dari anak tersebut, kemudian adanya radiasi, paparan radiasi, terus adanya bahan-bahan karsinogenik, kemudian dari sisi lingkungan yang nantinya akan mencetuskan gen-gen di dalam tubuh anak tersebut, si proto-onkogen menjadi onkogen sehingga menjadi yang namanya cikal bakal kankernya. Gitu, dok. Mungkin maksudnya penyebab pastinya ya dok untuk kanker anak kan belum diketahui ya dok ya. Masih tidak diketahui. Tapi yang terkait dengan onkogen, proto-onkogen itu, jadi sebenarnya di setiap tubuh manusia sudah ada bakat untuk terkena kanker ya dok. Tinggal bagaimana dia bisa tercetus dan menjadi kanker. Mungkin upaya-upayanya adalah supaya bagaimana caranya supaya tidak membangunkan macan tidur seperti itu mungkin ya dok ya. Upaya-upayanya yang tadi yang seperti dicanangkan sama Kemenkes yaitu cerdik. Gerakan cerdik tadi. Ya dok. Ini ada pertanyaan yang kedua, mau tanya dok, adakah cara khusus untuk menghambat terjadinya sel kanker darah bagi seseorang anak? Dan bagaimana cara menangani dengan cepat agar sel-sel kanker tersebut tidak berkembang lebih cepat? Terima kasih dok. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini kayaknya pertanyaannya kalau saya perdalam, sepertinya anaknya sudah terkena kanker, ya sepertinya anaknya sudah terkena kanker, lalu bagaimana cara menangani dengan cepat supaya sel-sel kanker tersebut tidak berkembang lebih cepat. Yang pertama adalah apabila seorang anak sudah didiagnosis kanker, mau kanker apapun, maka yang pertama harus benar-benar berdiskusi dengan konsultan hematologi onkologinya. Jadi apa rencana pemeriksaan selanjutnya dan juga apa rencana terapi selanjutnya, karena beda-beda nih. Kalau misalnya kanker darah itu sendiri pure kemoterapi, jadi harus kemoterapi kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. Ya, dan itu tujuannya adalah untuk menghambat atau mengurangi aktivitas dari sel-sel kanker tersebut. Gitu. Jadi kemoterapi tujuannya adalah itu. Nah, untuk mencegah dan menghambatnya kembali adalah kita butuh yang namanya supportive system, seperti nutrisi yang baik, berikanlah dia gizi seimbang, dengan makro dan juga mikronutrien yang baik, dan juga yang paling penting adalah istirahat cukup, sama aktivitas disesuaikan. Jadi sebenarnya cerdik itu udah tepat sekali ya dok, upaya-upaya untuk terhindar dari kanker. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika terjadi akibat adanya mutasi atau perubahan sifat genetik pada sel darah, sehingga sel-sel ini tumbuh secara tidak terkendali, apakah bagi orang tua dapat mengenalinya secara kasat mata perkembangannya yang terjadi pada anak kita? Kemudian jika terjadi adanya mutasi atau perubahan sifat genetik pada sel darah, sehingga sel-sel ini tumbuh secara tidak terkendali, ini berulang kayaknya pertanyaannya. Oh ya, diulang. Jadi bagaimana mengenali secara kasat mata perkembangan yang terjadi pada anak untuk perubahan tadi itu gejala dari jadi ini kan kita mengadakan talk show seperti ini kan salah satu program dari 3D ya dok ya, deteksi dini Darmais. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang deteksi dini berarti harus ada tools atau harus ada pemeriksaan khusus, benar ya dok ya? Contohnya misalnya kalau misalnya kanker dewasa kan ada beberapa pemeriksaan darah tertentu yang menandakan bahwa ini kanker tertentu gitu ya dok ya.
Nah, pada anak ini the one and only satu-satunya yang dapat terdeteksi itu hanya retinoblastoma, Dok, yaitu kanker bola mata. Itu dengan pemeriksaan red red. Jadi kalau misalnya ini intermezzo dulu, Dok, sebelum jawab pertanyaan itu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat mata anak kita tiba-tiba kok agak yang satu merah, yang satu enggak gitu. Yang merah itu sebenarnya normal. Jadi kalau misalnya mata kan terpantul cahaya, ada balasan sinar mata tuh, Dok. Atau gampangnya adalah, Dok, kenapa kalau malam mata anak saya seperti mata kucing, Dok, gitu kan. Nah, itu dilakukan pemeriksaan red reflex, nanti akan terdiagnosis ke arah retinoblastoma atau kanker bola mata atau tidak. Nah, untuk kanker-kanker lainnya, terutama kanker darah, itu kita masih belum bisa adanya tools atau adanya pemeriksaan yang khusus anak ini terkena kanker darah atau tidak, itu kita belum ada gitu. Jadi makanya dari paparan hari ini adalah kita harus mengenali gejala dan tandanya gitu. Nah, untuk kanker darah ini sangat-sangat kompleks gejala dan tandanya karena rata-rata mewakili semua penyakit ada di situ, Dok. Kayak misalnya gejala sistemiknya ada, seperti demam yang berkepanjangan, kemudian nafsu makannya juga baik, tapi berat badannya tetap menurun, terus ada gejala berkeringat, nah kan mirip-mirip seperti bisa juga TBC, gitu kan, Dok ya. Tapi kita juga harus menilai dari sisi lainnya, gejala dan tanda yang lain. Contohnya, karena dia adalah sel darah putih, kemudian mengganggu pembentukan dari sel-sel darah lain, maka gejala-gejala lainnya itu contohnya ya dari darah-darah tersebut, misalnya pucat berulang. Kemudian akibat dia pucat berulang, anaknya juga lemah, Dok, gampang pingsan mungkin, atau nafsu makannya baik, tapi ketika di sekolah nih, Dok, lagi belajar online, dia daya tangkapnya berkurang. Gitu. Karena ada anemia mungkin. Betul. Terus dari sisi yang trombosit atau keping darahnya turun, dia gampang banget berdarah, Dok, gitu. Jadi semua gejala dan tanda itu yang harus kita perhatikan ketika sudah terjadi cikal bakal ke arah kanker darah tersebut. Jadi saya menjawabnya seperti itu, Dok. Jadi para peserta webinar ya, untuk deteksi dini kanker darah belum ada tools yang tepat ya, Dok ya. Belum bisa, yang saat ini bisa dilakukan untuk deteksi dini kanker pada anak itu hanya penyakit retinoblastoma. Oke, baik, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya. Adakah makanan khusus yang perlu dihindari bagi pasien anak dengan leukemia? Ya, makanan khusus yang perlu dihindari. Sebenarnya ini masih beberapa kontroversi ya, Dok ya. Jadi kayak misalnya susu, sebagian literatur bilang itu nggak apa-apa, tapi ada juga yang menghambat daya serap dari kemoterapi atau juga antioksidan, golongan-golongan antioksidan juga. Beberapa literatur mengatakan bahwa diperbolehkan, tapi beberapa literatur juga menyebutkan bahwa masih dapat menghambat kerja dari kemoterapi. Jadi baiknya untuk makanan-makanan kita perlu konsultasi satu dengan ahlinya juga, yaitu ahli gizi atau dokter spesialis gizi kliniknya. Dan juga paling penting adalah setiap kita mau mencoba suatu makanan atau mencoba, kadang gini, Dok, kadang kalau dari pengalaman biasanya itu dari masing-masing keluarga pasien itu mereka tahu sendiri, Dok, pakai vitamin ini ternyata naikin inilah, Dok, naikin fungsi hatinya membaik, atau misalnya trombositnya juga stabil, komponen darah lain. Jadi mereka biasanya banyak sekali dari masing-masing keluarga itu sudah punya pengalaman tersendiri. Nah, baiknya setiap seperti itu harus dikonsultasikan dulu ke dokternya. Mungkin tadi ada yang dari cerdik tadi, Dok, yang diet seimbang. Jadi mungkin makanan khususnya yang mengandung pengawet. Betul, itu harus dihindari. Atau yang sering dipanaskan berulang-ulang, atau menggunakan apa? Sekarang ini kan ngetren ya, menggunakan plastik atau apa sejenis yang styrofoam seperti itu juga, Dok, ya, ada pengaruhnya. Ya, betul. Oke, masih ada lagi pertanyaan dari para peserta secara live ataupun di kolom chat? Oke,
Dok, mungkin saya juga mau bertanya untuk leukemia ini, misalnya setelah diobati, apakah masih bisa kambuh kembali ya, Dok? Masih. Jadi sebenarnya kan pengobatan dari leukemia itu kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. Jadi gini, leukemia terutama yang paling sering itu kan tipe yang limfoblastik atau leukemia limfoblastik akut atau yang kita sebut dengan LLA. LLA ini kita bisa mengkategorikan pasien atau mengkategorikan anak tersebut apakah dia masuk ke resiko tinggi atau resiko biasa. Jadi ini ada yang dinamakan dengan faktor prognostik. Faktor prognostik itu menentukan bahwa anak tersebut lebih berat kondisinya atau lebih baik. Jadi masing-masing kena leukemia, tapi akankah lebih berat atau lebih baik gitu ke depannya. Jadi ada yang dinamakan dengan resiko tinggi sama resiko biasa. Nah ini kita membaginya berdasarkan segi usia dulu. Jadi kalau misalnya dia kurang dari 1 tahun atau lebih dari 10 tahun, maka dia masuknya ke resiko tinggi. Kemudian biasanya yang paling berat itu adalah pada pasien anak yang berjenis kelamin wanita ketimbang laki-laki. Kemudian apabila dia pada saat awal ketahuan terdiagnosis ada dengan hasil leukosit yang tinggi atau hiperleukositosis, maka resikonya akan menjadi resiko tinggi. Nah, ini pun kemoterapinya jenisnya juga berbeda gitu. Jadi protokolnya akan berbeda. Nah, kedua tersebut nanti akan melakukan kemoterapi kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. Setelah selesai kemoterapi tersebut, maka akan dievaluasi ulang yaitu dari aspirasi sumsum tulang. Kalau misalnya ternyata sudah tidak ada blast, maka dinyatakan selesai pengobatan kemoterapinya, tapi belum dinyatakan sembuh. Karena dibutuhkan waktu 5 tahun survival rate atau 5 tahun kesintasan. Setelah selesai pengobatan kemoterapi tersebut, dia harus kontrol. Untuk tahun pertama biasanya tiap bulan dia harus cek darah, klinisnya bagaimana. Kalau misalnya selama 5 tahun dia kontrol tidak ada gejala dan juga tidak dari hasil laboratorium juga menunjang ke arah yang baik, setelah itu baru dikatakan sembuh. Namun selama 5 tahun ini masih bisa relapse. Jadi tergantung dari sel leukemia. Oke. Ini yang mau bertanya di IG Live? Tidak ada ya. Oke, jadi kanker ini tadi disebutkan bukan penyakit menular ya, Dok ya. Tetapi seringkali masyarakat mungkin orang tertentu menganggap kanker ini bisa ditularkan, sehingga mereka kalau misalnya di sekitarnya ada yang terkena kanker justru malah dijauhkan, atau mungkin masih ada stigma masyarakat bahwa kanker ini adalah akibat kutukan, penyakit kutukan ya. Jadi bagaimana kita bisa mengedukasi supaya masyarakat itu tidak menganggap bahwa pasien kanker itu bukan sesuatu yang harus dijauhi, karena mereka justru perlu dukungan dari sekitarnya, baik dari mungkin keluarganya terutama, kemudian teman-temannya, tetangganya. Nah, untuk membuka wawasan bahwa kanker itu bukan penyakit menular ini tidak mudah ya, Dok ya. Mungkin kita harus lebih sering melakukan edukasi dan juga agar masyarakat atau tenaga kesehatan atau dokter umum di tempatnya bekerja dapat tahu dan bisa mengenali gejala maupun tanda-tanda dari kanker anak, karena tadi persentasenya paling banyak dari kanker anak ini adalah leukemia gitu. Nah, kemudian untuk sebenarnya sih Dok, kalau misalnya kita melihat umum bahwa ini tidak menular dan juga ini bukan kutukan, sebenarnya rasa-rasanya di zaman digital seperti ini lebih mudah ya, Dok, ya, karena sebenarnya ada keuntungan dari pandemi ini, Dok. Keuntungan dari pandemi adalah
orang lebih aware terhadap sosial media. Jadi lebih giatlah tenaga kesehatan untuk melakukan sharing informasi yang bermanfaat, kemudian edukasi yang bermanfaat di sosial media tersebut, terutama mungkin kita ya dok ya, karena bidangnya lebih ke arah kanker, jadi lebih ke arah edukasi perihal bahwa kanker tidak menular, dan juga kanker tidak perlu dijauhi, untuk stigma tersebut agar hilang ya dok ya. Ya, dok. Oke, baik. Masih ada lagi yang bertanya? Oke dok. Ada lagi nih, satu lagi. Pertanyaannya sederhana namun penting sekali ini. Leukemia pada anak apakah dapat disembuhkan? Pertanyaan. Sistemnya yang baik gitu ya dok ya, mulai dari kebijakan Kemenkesnya untuk pengobatan kemoterapi kan mahal ya dok ya, jadi harus ada yang menunjang dana tersebut, kemudian dan jangka waktunya lama ya dok? Ya, jangka waktunya cukup lama, jadi harus dibutuhkan kesabaran dari keluarga pasien, belum selama kemo ada efek samping juga gitu ya, jadi harus benar-benar melibatkan semua sistem yang ada di dekat pasien ya dok ya. Paling utama adalah sebenarnya keluarga itu harus benar-benar satu ikhlas, kemudian yang kedua tetap ikhtiar ya dok. Oke, masih ada waktu kita? Masih ada waktu. Oke. Dalam hal dokter praktek sehari-hari sebagai dokter anak, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Kanker Darmais ya dok, kebanyakan yang dok itu kasusnya paling sering apakah yang sudah terlambat atau masih ada yang masih awal, menunjukkan gejala awal dok? Oke, sebenarnya karena kita pusat kanker nasional nih dok, jadi biasanya yang datang ke kita itu adalah pasien-pasien yang sudah dirujuk dari rumah sakit perifer, yang mana biasanya adalah pengenalan dari awal di luar dari rumah sakit kita itu sudah terlambat gitu dok. Jadi biasanya sudah gejala yang berat, kemudian juga ibarat kata yang telat diagnosis gitu ya dok ya. Jadi paling sering untuk sehari-hari yang saya temukan adalah pasien-pasien yang sudah gejala berat dok untuk di sini. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa kasus yang benar-benar fresh dalam arti gejalanya itu baru mulai baru mulai keluar, baru mulai ringan muncul, namun dari hasil laboratorium sederhananya seperti darah rutinnya ada blastnya. Sudah mendukung. Jadi, ya itu dia. Jadi adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, kita mulai menyadarkan bahwa gejala dan tanda dari kanker darah itu pun harus kita ketahui gitu, supaya kita tidak terlambat. Karena makin cepat diketahui penyakitnya, makin cepat, makin awal ketahuan diagnosisnya, maka kesuksesan dari pengobatannya itu akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan gejala yang berat, kita ketahuannya sudah terlambat, baru terdiagnosis ternyata gejala yang berat, maka akan lebih sulit untuk peluang untuk sembuhnya. Iya. Tapi balik lagi ke mukjizat Tuhan, kita nggak pernah tahu dok. Oke dok. Leukemia ya. Jadi ini ada pertanyaan lagi berikutnya. Pertanyaannya ini penderita ya, dari penderita leukemia. Jadi anak saya
sewaktu kena leukemia itu usianya 11 bulan. Sekarang usianya sudah 8 tahun dan sudah remisi 3 tahun 4 bulan. Dan cek laboratorium rutin 1 tahun sekali. Boleh tanya ada pantangan makan nggak, Dok? Pertanyaan yang tadi juga, Dok, ya, mengenai diet. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa tetap makanan harus yang bersih, hygiene, dan juga seimbang. Untuk pantangan makan ya kita kurangin yang namanya menyebabkan zat karsinogenik. Jadi misalnya contohnya bahan-bahan mentah atau yang tidak matang, atau yang terlalu dipanaskan berkali-kali, atau yang terlalu dipanaskan tinggi, seperti kayak misalnya dibakar, atau misalnya apa, Dok, sekarang kan udah musim tuh yang pakai styrofoam lah atau apa yang berkali-kali dipanaskan, itu sebenarnya udah nggak boleh. Nah, ini contoh kasus ya, Dok, ya, kayak perjuangan penderita nih, keluarga penderita, bahwa dari umur 11 bulan sudah ketahuan, terus menjalankan kemoterapi, kemudian usia 8 tahun dan udah remisi ya, Dok, ya, 3 tahun 4 bulan. Ya, perjuangannya luar biasa sekali ya. Semoga tetap sehat. Oke, tetap semangat Ibu Limyanti ya, dengan anaknya yang sudah remisi. Tetap diperhatikan dengan cerdik tadi ya, termasuk diet seimbang, istirahat yang cukup ya, karena semuanya itu saling berhubungan, dan jangan lupa untuk tetap rutin kontrol ke dokter tentunya. Mungkin masih ada lagi, masih ada waktu kita, masih ada ya. Oke, leukemia limfoblastik akut ya, Dok, ya. Nah, dengan leukemia mieloblastik akut. Nah, di antara keduanya ini yang terbanyak adalah yang akut ya, Dok, ya? Yang limfoblastik. Yang limfoblastik. Dan di antara keduanya ini yang paling berbahaya mieloblastik. Jadi ada ALL, ada AML. Yang paling sering terjadi pada anak-anak adalah ALL. Namun yang paling bahaya adalah AML. Kalau untuk gejala dan tanda dini dari kanker darah pada anak, berbeda dengan orang dewasa, khususnya kalau untuk payudara itu kan lebih sering ada benjolan tapi tidak terasa nyeri. Nah, kalau pada anak-anak, apakah keluhan nyeri itu sering juga, Dok? Kalau nyeri lebih ke arah nyeri tulang, nyeri sendi. Untuk benjolan dan juga pembesaran hepar atau hati dan juga limpa itu biasanya jarang nyeri juga, Dok. Jadi yang paling sering adalah nyerinya karena nyeri tulang, karena infiltrasi si sel-sel blastnya ke tulang dan juga ke persendian. Dan kalau saya perhatikan sih sebenarnya untuk kasus kanker darah ini makin banyak sih, Dok, ya. Mungkin kenapa makin banyak, karena mungkin makin aware. Jadi dari segi orang tuanya juga makin aware, makin cepat nemuin ada gejala dan tanda tersebut, langsung dirujuk ke dokter spesialis anak, kemudian baru ketahuannya itu. Dan juga dengan adanya kegiatan seperti ini juga menyadarkan orang tua bahwa pentingnya gerakan cerdik tersebut ya, Dok, ya. Jadi cepat terdeteksi gitu, Dok. Dan diharapkan sih sebenarnya survival rate dari negara kita sendiri meningkat ya, Dok, ya. Ya, jadi ada dari pengetahuan orang tua yang meningkat sehingga mau untuk membawa anaknya berobat, dan juga mungkin didukung dari sistem kesehatan kita ya, sehingga dengan menggunakan yang bantuan pemerintah itu bisa orang tua jadi mengurangi beban untuk biaya, sehingga anak dapat dibawa berobat ke rumah sakit, karena memang pengobatan untuk leukemia ini sangat-sangat mahal dan perlu kesabaran ya, Dok, ya, komitmen dan konsisten ya, Dok, ya.
Ada lagi pertanyaannya? Tidak. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada, oke. Baik, Dr. Catur sangat sangat lengkap, komplit dan bagus ya untuk pemaparan, dan apa yang kita disampaikan dapat membuka wawasan kita semua ya, sehingga pengenalan akan gejala dan deteksi dan tanda dari kanker darah itu kita jadi bisa tahu dan bagaimana cara untuk mengatasinya, untuk membawa berobat bila ditemukan kasus-kasus seperti itu. Mungkin sebagai pamungkas dari acara webinar ini, saya minta Dr. Catur mungkin memberikan kata-kata atau pesan yang bisa menjadi inspirasi atau persuasif untuk topik kita hari ini. Ya, pesan saya hanya satu. Yang pertama adalah kenali gejala dan tanda kanker darah pada anak. Setelah itu, lakukanlah gerakan cerdik. Yang pertama, cek kesehatan secara rutin, kemudian hanyutkan asap rokok, jauhi anak Anda dari asap rokok dan juga debu, kemudian rutin aktivitas fisik disesuaikan dengan usia serta perkembangan motorik dari anak Anda, kemudian istirahat yang cukup sesuai dengan usia, kemudian yang paling penting adalah kelola stres. Ya. Baik, terima kasih. Pada akhirnya kita sampai pada acara penutupan, yaitu kami ucapkan terima kasih atas perhatian kepada para peserta webinar dan juga khususnya kepada Dr. Catur sebagai narasumber kami pada siang ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa pada acara webinar berikutnya. Terima kasih, dan untuk ini nanti dapat ditonton di YouTube deteksi Darmais ya, darmais.co.id. Terima kasih.